Status honorer dihapus, diganti ASN part-time. Kerja cuma 4 jam, cek gajinya. Informasi tenaga honorer menjadi PNS part-time kini tengah disoroti. Unsur baru dalam status pekerjaan aparatur sipil negara ASN kabarnya akan ditambahkan oleh pemerintah, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu, atau biasa dikenal dengan part-time. Hal itu tertuang dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara RUU ASN. Adapun tujuan pembentukan unsur baru ini adalah, untuk mengakomodir para tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, yang akan dihapus statusnya pada tanggal 28 November tahun 2023. Anggota Panitia Kerja Panja RUU ASN Komisi 2 DPR, Buspardi Gaus, mengatakan unsur baru itu dapat jadi solusi bagi tenaga honorer, supaya tidak kehilangan pekerjaannya dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Ini menjadi win-win solution, kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full-time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi UU ASN, ujar Buspardi dikutip Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Mengenai nominal gaji, Buspardi menyebut pemerintah dan DPR belum membahasnya, termasuk menyepakati perihal tugas dan fungsi mereka. Meski begitu, pastinya PPPK part-time memiliki gaji yang lebih kecil. Hal itu karena PPPK part-time memiliki perbedaan mekanisme kerja dengan tenaga honorer selama ini, sebab PPPK part-time hanya bekerja berdasarkan waktu yang disepakati, sehingga tak harus seharian bekerja di kantor pemerintah, baik di pusat maupun daerah, seperti tenaga honorer selama ini. Namun, berdasarkan aturan besaran gaji honorer di seluruh Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, atau PMK Nomor 83 PMK 02/2022. Dari aturan tersebut diketahui besaran gaji honorer tertinggi ada di DKI Jakarta, di mana gaji Satpam mencapai 5,61 juta rupiah. Sementara itu, untuk pramubakti, gaji tertinggi berada di Papua sebesar 4,18 juta rupiah. Tentunya dengan adanya revisi UU ASN, maka besaran ini dapat saja berubah dan menyesuaikan aturan baru. Buspardi menegaskan RUU ASN ini akan bisa dirampungkan sebelum masuknya masa reses pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Dengan demikian, ia berharap RUU ini bisa segera disahkan di dalam rapat paripurna terdekat, sehingga tak lagi harus tertunda-tunda seperti sebelumnya. Artinya sebelum reseslah masa sidang itu. Ini kan tanggal 13 kita tutup masa sidang, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama, ucap Buspardi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada tanggal 23 November tahun 2023 mendatang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Keputusan ini pun telah ditetapkan melalui Surat Menpan RB nomor 185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Sebagai gantinya, nantinya tenaga honorer akan diganti dengan formasi baru ASN yang dikenal PNS part-time. Mengenai penghapusan tenaga honorer, dan rencana penggantian nama menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu, atau PNS part-time sendiri telah diatur dalam rancangan undang-undang, tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN. Dalam pasal 134A ayat 2 dalam UU yang berlaku mendatang berbunyi, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Dengan begitu, status ASN yang dulu hanya ada 2, yakni PNS dan PPPK penuh waktu, akan bertambah menjadi 3. Lalu apa alasan Kemenpan RB mengganti pegawai honorer menjadi PPPK paruh waktu? Menurut Menpan RB, Abdullah Aswar Anas pengadaan PPPK paruh waktu, bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK, terhadap 2,3 tenaga honorer yang dihapus pada tanggal 28 November tahun 2023. Selain itu, cara ini dilakukan untuk menghindari pembengkakan anggaran dan tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN saat ini. Sebagai contoh, tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PPPK part-time, seperti petugas kebersihan atau cleaning service. Cleaning service kan nggak harus cek lokasi pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu,
Tapi ini masih dalam proses pembahasan, ujar Anas kepada awak media di gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 seperti dikutip GNFI. Mengenai gajinya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu, akan mendapat bayaran lebih kecil dari ASN, dan mendapat kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Hal ini diungkapkan oleh anggota RUU ASN Komisi 2 DPR, Buspardi Gaus. Ia menegaskan, PPPK paruh waktu akan bekerja separuh dari jam kerja kantor, tidak seperti PNS dan PPPK penuh waktu. Namanya paruh waktu itu, kan, dia tidak wajib berada di kantor seharian, tidak sama dengan PNS atau PPPK full-time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Nggak mungkinlah gajinya sama orang yang cuma kerja 2 jam dengan orang kerja 8 jam, kan nggak, jelas Buspardi. Sekadar informasi saja, saat ditanyakan soal dana pensiun untuk PPPK part-time, Buspardi pun menjelaskan jika kemungkinan akan mendapat dana pensiun seperti PNS dan PPPK penuh waktu. Sekarang kita bahas bagaimana teman-teman honorer non-ASN ke depan juga bisa dapat pensiun, ini yang paling penting, sehingga dengan begitu mereka yang sudah bekerja akan mendapatkan pensiun. Itu salah satu poin yang juga dibahas dalam UU, tambah Buspardi. Berikut 6 fakta mengenai tenaga honorer yang akan dijadikan PNS part-time. 1. Tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per tanggal 28 November tahun 2023. Pemerintah dan DPR terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN, yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 5 per 2014 dan PP Nomor 49 per 2018, dikatakan tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per tanggal 28 November tahun 2023. Pemerintah dan DPR berkomitmen tidak ada PHK massal dalam kebijakan penghapusan tenaga honorer. 2. Muncul PNS part-time yaitu formasi ASN baru. Penetapan PNS part-time juga masih digodok pemerintah, bersama DPR melalui rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. PNS part-time merupakan formasi ASN baru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK part-time. Jika disetujui di RUU ASN, maka ASN akan menjadi 3 kategori, yakni PNS, PPPK dan PPPK part-time. PNS part-time akan memiliki status pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja PPPK yang menggantikan tenaga honorer. 3. Penataan tenaga non-ASN masih terus dikaji dan disimulasikan. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Aferaus menjelaskan, penataan tenaga non-ASN masih terus dikaji dan disimulasikan, tentu dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kata Aferaus kepada Okezone, Jakarta, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. 4. Pemerintah dan DPR masih membahas opsi penyelamatan tenaga honorer. PIT, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Iswinarto Setiaji mengatakan, hingga sampai saat ini pemerintah dan DPR masih membahas opsi penyelamatan pembengkakan jumlah tenaga honorer. Saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah dan DPR. Kami sarankan untuk menunggu hingga kebijakan atau aturan resminya telah diterbitkan, kata Iswinarto kepada Okezone. 5. Durasi kerja PNS part-time dan gajinya. PNS penuh waktu biasanya bekerja 8 jam dalam sehari, sementara durasi kerja PNS part-time per hari hanya 4 jam. Untuk gajinya, PNS part-time tentu akan memiliki gaji yang tidak beda jauh dengan honorer. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 83 PMK 02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023, gaji honorer berkisar Rp2,07 juta hingga Rp5,61 juta per bulan. 6. Pembengkakan jumlah tenaga honorer. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Alex Denny mengatakan jumlah tenaga honorer di berbagai kementerian telah mencapai 2,3 juta orang. Jumlah ini mengalami pembengkakan dari yang sebelum-sebelumnya. Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR,
mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP, ujarnya. Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah, tidak boleh ada pemberhentian. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November tahun 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Sehingga, lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya? Itu sedang dibahas, jelas Alex. Jam kerja PNS part-time juga lebih singkat, dari jam kerja ASN pada umumnya, yaitu selama 4 jam saja. PIT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Iswinarto Setiaji menyampaikan opsi PPPK part-time masih dalam pembahasan. Namun, mengacu dari nominal atau besaran gaji honorer di seluruh Indonesia, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 83 PMK 02/2022. Semoga bermanfaat dan terima kasih.